tidak menemukan aku, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memiliki takut akan Tuhan. Masa-masa ini Roh Kudus masih memberi peluang untuk kita berseru. Jangan sampai ketika dia ada di tengah-tengah kita sakiti, dia akan pergi jauh dari kita. Pada saat nanti kita babak belur, kita berteru, dia tidak akan datang lagi untuk menolong kita. Masih ada Bapa yang ada di surga, Bapa yang ada di bumi, Bapa yang ada di segala tempat, bahkan Bapa yang ada dalam kehidupan kami. Setiap kami bernapas itu pertanda Tuhan ada bersama dengan kami. Ajar dan tuntun kami untuk tidak salah jalan. Hanya sebentar saja kami di dunia ini Bapa. Setelah itu kami akan meninggalkan. Jangan kami salah pilih jalan, agar kami tidak terhilang dalam dunia yang sebentar ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami undang Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Jamah setiap pribadi kami Tuhan. Kami datang dengan berbagai-bagai pergumulan. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus mengundang kami. Dan Tuhan mau mengangkat segala beban berat kami dan melepaskan kami. Supaya perjalanan hidup kami aman dan tentram dalam perlindungan Tuhan Yesus. Engkau datang ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucapkan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sebelum saya mulai, tolong ini sudah dimulai. Tunggu dulu. Tadi udah saya bilang tunggu dulu. Dari awal aja ya. Mulai, ulang lagi. Kita mau menyanyi dulu satu lagu. Kalau di Papua sana, orang Papua kalau nyanyi begini. Tunggu ya Mas, tunggu dulu. Orang Papua, apa yang kau pikir kekuatan Allah memberi kemenangan. Jadi apa yang kau pikir, itu orang Papua itu kalau dalam ibadah luar biasa. Nah, hati yang gembira itu melepaskan kita dari segala beban. Ya, bahkan runtuhnya tembok-tembok Jeriko itu karena pujian. Karena itu kita mau angkat satu pujian yang lagunya nanti apa yang kau pikirkan dalam dunia ini. Yesus katakan, barang siapa minum air ini dia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus memancar. Jadi apapun yang ada pada kita itu tidak jaminan. Tapi kalau Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita, itulah jaminan. Dia akan memberikan kepuasan abadi di dalam batin kita yang paling dalam. Karena itu pada saat kita angkat pujian ini, tolong semua kita bangkit. Tunjukkan ekspresi kita. Kalau bisa menari kita untuk Tuhan. Tung ragam do dipikiri anggo ajol maon. Apa yang kamu pikirkan pada pagi hari ini? Mari kita pasang. Ragam do dipikiri anggo ajol maon. Asana pun hamurah kunang tanah polisi. Ikut
Haleluya. Saya diundang untuk melayani satu acara ibadah lepas sambut. Tahu lepas sambut? Lepas dan sambut. Tahun yang berlalu dan tahun yang datang. Ada 3 marga yang bikin acara ini. Haroan, Utajulu, dan Utahayan. Temanya Punguan Ponggulu Ponggok Nai Borngin. Haleluya. Acara orang Tapanuli yang khotbah orang India. Supaya ini tidak salah khotbah saya, dari Papua saya telepon sampai ke Medan, Jakarta, yang saya hubungi adalah orang-orang yang tua. Pak, apa ini artinya? Kami pun belum pernah dengar tema seperti ini. Saya tanya kepada yang kasih tema ini, dia pun tidak tahu. Sudahlah Pak, apa adanya itu aja khotbahkan. Tidak, jangan begitu saya bilang. Ini harus jelas ini. Sekarang saya mau tanya dengan sidang Singamangaraja. Siapa yang tertua dan siapa yang tahu akan artinya ini? Coba, tolong kasih jelas dulu. Siapa yang bisa? Punguan Ponggulu Ponggok Nai Borngin. Siapa yang bisa? Oh, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Bilang Inang, apa artinya ini? Terus, ya punguan, kumpulan. Yang saya tanya apa artinya? Punguan Ponggulu Ponggok Nai Borngin. Amang. Hah? Persatuan. Itu. Ya. Jadi tidak ada satupun jawaban yang tepat. Waktu itulah saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 28 hari. Kalau punguan itu semua kita tahu kan? Apa artinya? Kumpulan. Penggulu? Kepala. Punguan, Ponggulu, Ponggok. Itu apa? Hah? Oh. Ada dalam kamus kira-kira? Itu nggak bisa saptir-saptir aja. Ya kan? Begitu. Jadi setelah aku baca Alkitab itu, ketemulah aku kata Ponggok. Di Mazmur dan Jepanya. Wih, temanya Ponggok. Ini Ponggok, pas. Baru ku cari lagi, ku telusuri lagi apa
ini ponggok ini? Ternyata itu burung. Baru ku telusuri lagi burung apa? Ternyata burung hantu. Penggulu ponggok Naiborgi. Di malam hari burung hantu itu. Itulah yang diikuti. Opung-opung itu mungkin di hutan-hutan dulu dengar burung hantu. Wuk, wuk, wuk. Ah, itu dia. Dijadikanlah itu. Jadi temanya mang yang dia bikin mereka penggulu ponggok Naiborgi. Mulai sekarang mereka terkejut. Suatu gedungnya, waduh amang kami belum tahu selama ini. Tengok di YouTube kamu itu. Nah sekarang tinggalkan burung ponggok itu. Saya mau kenalkan satu burung, namanya burung Raja Wali. Semua bersorak-sorak, burung Raja Wali. Dipilih Tuhan kan? Begitu. Bapak ibu saudara yang saya kasih, nanti ibu sampaikannya dengan marga utayan ya, jangan bikin tema itu lagi. Penguan ponggok. Jangan bikin lagi ya. Oke. Saya mempunyai seorang teman polisi. Marganya Simatupang Arison. Dia punya 2 anak kecil, 1 perempuan, 1 laki-laki. Kalau dia berdoa, Tuhan kirimkanlah malaikatmu bertriliun-triliun untuk menjaga dan melindungi anak kami. Setelah amin saya bilang, amang doamu itu salah. Masa untuk 2 orang anak minta malaikat bertriliun-triliun? Itu memboroskan anggaran surgawi saya bilang. 1 malaikat saja turun habis bumi ini. Jadi jangan salah berdoa ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Coba kita buka dulu 2 ayat firman Tuhan. Yang pertama 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. Yang sudah dapat baca dengan suara keras. Bapak Ibu rajin datang dalam ibadah ini. Itu tidak menentukan. Penentuannya adalah kalau meterai Tuhan itu ada di atas kita. Haleluya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Haleluya. Tinggalkan. Tidak ada kompromi. Tinggalkan. Kisah 17 ayat 30. Kisah 17 ayat 30. Kalau meterai Tuhan ada di atas kita, Bapak Ibu akan terhindar malapetaka apapun yang datang. Sekarang manusia dalam keadaan ketakutan. Takut mati, takut corona. Mulai dari corona jalan sampai hari ini saya tidak pernah berhenti. TNI Polri yang paling banyak mendukung perjalanan saya. Baca Kisah 17 ayat 30. Bertobat ya. Selama ini Bapak Ibu mungkin banyak sudah dengar kesaksian saya. Umur 4 tahun bapak saya meninggal, umur 7 tahun ibu saya meninggal. Kami bukan orang Kristen. Saya tidak pernah menghayal satu ketika saya akan berkhotbah, menjadi pengkhotbah keliling. Ya tidak.
Bayangkan berapa banyak penderitaan yang harus kami lalui. Ya. Tidak ada pukulan yang tidak pernah kami alami dari atas kepala sampai ujung kaki babak belur. Dibalbalin kami, habis. Nangis saja mencari orang tua. Akhirnya saya lari lewat ini loh jalan ini. Waktu kecil saya itu. Saya tahunya Singamangaraja ujung itu ada bukit air. Itu aja patokan saya, terus lari di simpang di ada satu tempat pom bensin dulu, di situ ada truk berhenti. Saya bilang, "Bang, saya mau numpang." "Dek, ini tidak ke Tanjung Rawa, ini saya kasih ongkos." Mari kecil aja saya dari kasih ongkos. "Kamu di situ ada terminal naik." Saya naik mobil batu, saya turun di kayu besar, saya naik truk lagi, saya turun di hutan, saya masuk ke satu tempat yang tidak tahu saya akhirnya diterima seperti anaknya sendiri. Disitulah aku merasa surga. Tidak pernah marah, tidak pernah apapun ya, bahagia saya. Tapi kerja saya menggembalakan sapi, harus bawa sapi-sapi menyeberang sungai. Jadi kalau dulu waktu kecil itu muka-muka sapi yang saya lihat. Coba sekarang, muka anak-anak Tuhan yang saya lihat. Karena Yesus sudah memberikan kepada saya jubah yang baru. Yesus beri aku jubah baru. Yesus beri aku hidup baru. Sejak Yesus jamah hatiku, hidupku diubahnya. Yesus beri aku jubah baru. Semua harus kenakan jubah baru. Saya harus membawa sapi menyeberang sungai, panas, dingin, hujan, menyeberang banjir-banjir, lapar, haus, semuanya saya tahankan. Satu hari masih remaja aku bertanya, apa sebenarnya tujuan hidup ini? Datang jawaban, tujuan hidupmu balas dendam. Tahun 77 ku hajar satu preman jagoannya, ku potong-potong lehernya, ku potong-potong pada habis. Mukaku berdarah-darah. Karena tujuan hidup balas dendam. Tahun 77 saya masuk, setelah lewat saya diancam hukuman mati. Hukuman mati. Opi Simanjuntak hakim saya. Bagaimana aku bisa jatuhkan salah satu jagoan di sini? Premannya. Aku punya ilmu. Dukun saya, penghulu damak. Zaman Tarigan. Rajanya Simalungun itu. Dibangun Purba ada. Di Galang ada, di Batangkuis ada, Tanjung Rawa ada, Simpang Limun itu ada, masih terminal lama. Situ ada dukun saya hebat. Padang Bulan ada, mana-mana tidak ada dukun saya. Ya, itulah saya tujuan hidup saya balas dendam kepada orang yang punya menyiksa kami. Tapi akhirnya yang kena bukan orang yang menyiksa kami, orang lain yang jagoan. Dia duluan mulai, dia hajar saya pakai pisau kuningan sudah ada racun, saya hajar dia. Satu kali, dua kali kelewang saya sudah direbutnya. Tapi saya tidak menyerah karena biasa saya berkelahi dengan sapi-sapi di hutan. Saya lompat kembali, saya hajar kembali, putus lehernya, saya hajar dia. Saya potong-potong dia. Hukumannya berbeda dengan orang penikaman. Kalau saya keluar badan saya, muka saya berdarah, semua orang lari kalang kabut. Mungkin udah muka setan. Tapi dalam penjara, saya bergaul dari tahanan biasa sampai tahanan politik. Tujuan hidup saya keluar dari penjara, saya akan hajar lagi. Aku kecil, tapi aku tidak pernah takut. Tidak dapat dari depan, dari belakang ku hajar. Di penjara pun, di tahanan pun saya berkelahi saja. Saya jatuh sakit dalam penjara. Kalau kalau sakit ini sudah kambuh, leher saya tidak bisa begini, badan saya tidak bisa begini. Kayak robot begini saya jalan, 8 tahun saya menderita. Kalau di luar penjara masih bisa cari, dukun, dokter bisa cari. Tapi dalam penjara siapa yang mau dicari? Tidak ada. Ketika penyakit itu menyerang, saya hanya berpikir sebentar lagi saya akan mati. Saya pergi bersandar di tembok penjara untuk menunggukan kematian. 700 orang tidak ada yang tahu kalau saya sakit. Pada saat itulah saya melihat ada seorang bapak. Dan bapak itu bukanlah seorang Kristen, tapi dia adalah seorang ustadz.
namanya Jafar Siddiq, asal dari kota Perbaungan. Ada 12 orang masuk penjara kasusnya perampokan. Bapak ini yang datang kepada saya. Dia tidak tanya kau siapa, bikin apa di sini, tidak. Dia memberikan satu buah Alkitab Perjanjian Baru dan dia katakan di sana ada kebaktian orang Kristen, pergilah. Setelah itu dia tinggalkan saya. Jadi yang memberikan Alkitab saya bukan orang Kristen, bukan pendeta, tapi seorang yang tidak mengenal Tuhan. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Percaya atau tidak Bapak Ibu ketika Tuhan perintahkan burung gagak untuk mengantar roti dan daging kepada Elia? Kalau sekarang kita melacak alamat, itu bisa pakai GPR ya Pak. Tapi bagaimana burung gagak itu bisa melacak di mana Elia tersembunyi? Tapi tepat sasarannya. Jadi yang memberikan Alkitab bagi saya bukan orang Kristen. Setelah saya pegang Alkitab itu, saya melangkah pelan-pelan masuk ke dalam ruangan itu. Saya lihat sekitar 70 orang yang mengikuti kebaktian. Semuanya orang-orang penjara. Disitulah saya bertemu dengan Japikir Sinaga. Disitulah saya bertemu dengan Nadia Bunggali, preman Sambu, tinggi besar orangnya. Penjara mana yang tidak pernah dimasuki, dihajarnya semua orang-orang ini. Robert Silitonga yang membunuh kepala Tirtadadi Sumatera Utara. Dan penjahat-penjahat lain. Saya berjumpa dengan mereka di dalam. Semuanya dalam ibadah. Yang pimpin ibadah, Pendeta Paul Sinaga dari Gereja Sidang Jemaat Allah. Setelah dia menyampaikan firman Tuhan, itulah pertama sekali saya ikut ibadah. Kami diundang sama-sama bangkit berdiri untuk menyanyikan satu pujian. Ku datang Tuhan, datang padamu. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Jam 3 sore siang bolong, tiba-tiba saya melihat sebuah salib muncul. Ketika saya melihat salib itu saya takut. Karena kami tidak pernah berurusan dengan salib. Pada saat saya hampir mau mati, dukun saya tidak bisa menolong. Ilmu saya tidak berguna. Keluarga saya tidak bisa menolong. Tapi sebuah salib yang datang. Itu pertanda bahwa salib itu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Salib itu tidak dapat dirintangi oleh apapun. Salib itu akan menerobos segala-galanya dan sampai kepada tujuannya. Renungkan baik-baik, di atas kayu salib itulah Yesus membayar utang dosamu lunas. Haleluya. Jangan main-main. Jangan kamu salibkan Tuhan Yesus untuk 2 kali ya. Jangan kamu dengarkan di sini iya sampai sana kamu hajar lagi. Takutlah sama Tuhan, takutlah. Mau umur yang panjang? Mau? Coba lihat Amsal 4 ayat 10. Cepat. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tapi tahun-tahun orang pasti diperpendek. Ada nggak di situ ayatnya? Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amsal 10 ayat 27, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tapi tahun-tahun orang pasti diperpendek. Mau diperpendek? Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Mana yang kamu pilih? Ya. Di mana saya punya pelayanan tidak ada. DPR, MPR, Kostrad, markas besar ABRI. Kemanapun saya pergi. Kemarin saya telepon Brimob, saya mau berangkat Jakarta. Langsung dijemput, rapid, langsung disiapkan. Tiket disiapkan. Kepala Rumah Sakit Angkatan Darat, ada, semua ada di sini, ada. Saya khotbah 10.000 manusia yang hadir. Tapi kalau saya bermain dengan dosa, urapan itu akan lenyap. Setiap hari teman pergaulan kita siapa? Siapa yang selalu memberikan nasihat dalam hidup kita? Orang yang takut akan Tuhan atau tidak? Kalau nasihat orang fasik yang tidak mengenal Tuhan, kita ikuti nasihat dia, udah masuk lubang dua-dua kita nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, setelah cukup lama saya mengelilingi Papua dan seluruh Indonesia dan 11 negara,
Tuhan perintahkan balik kau ke Jakarta. Balik, saya balik. Saya taat, saya selalu dengar. Balik. Mulailah saya bergaul dengan para YouTuber. Langsung saya diminta berapa channel masuk. Pak, isi kesaksian Pak, isi. Minta nomor rekeningmu ya Pak. Ya, saya bilang. Tapi tidak saya kasih. Jangan sampai mereka nanti menganggap saya motivasinya lain. 1 minggu. Pas hari A mau live-nya. Pak, nomor rekening Bapak tidak bisa kami masukkan ya. Karena Bapak belum kirim. Langsung saya kirim. Dengan seorang ibu kirim. Setelah live selesai langsung 31.000 penonton. Langsung naik. Terus sampai 43.000. Tetapi nomor rekening yang muncul itu nomor rekening orang lain. Bukan nomor rekening saya. Kejahatan atau tidak ini? Besoknya baru nenggolan saya tegur. Inang, kamu minta nomor rekening saya, tapi kenapa muncul nomor rekening orang lain? Sampai hari ini di YouTube habis diserang sama channel lain. Bukan saya yang menyerang ya, tapi channel lain yang menyerang orang itu. Bertobat kau ya. Ya, udah hebat, channel yang besar. Pastor lagi, luar biasa. Tapi bisa melakukan, ini orang gak bertobat, ini gak bertobat. Saya potong orang, saya bertobat, saya lahir baru. Ketika saya mau berjalan salah, firman itu menegur saya. Yohanes 15, 1-8, cepat. Ini persyaratannya. Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Sama seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, kata Tuhan Yesus. Haleluya. Ini persyaratannya. Jadi Bapak Ibu dalam 1 minggu, hari Minggu datang ke gereja, Senin sampai Sabtu, kemana Bapak Ibu pergi? Adakah waktumu untuk merenungkan firman Tuhan? Siapakah teman seperjalananmu? Apakah habis waktumu di Lapo atau di mana-mana saja? Sayang, jangan buang waktu sia-sia. Bergaullah intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita buka lagi ayat firman Tuhan. Mari kita buka lagi. Di dalam Amsal 1:23-30. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil. Dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku meluluhkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima nasihatku. Maka aku juga akan menertawakan cilakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu dan celaka melanda kamu seperti angin badai, pada saat mereka akan berseru kepadaku tapi tidak akan kujawab. Mereka akan tekun mencari aku tapi tidak menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada mengetahui dan tidak memberi takut akan Tuhan. Masa-masa ini Roh Kudus masih memberi peluang untuk kita berseru. Jangan sampai ketika dia ada di tengah-tengah kita sakiti, dia akan pergi jauh dari kita. Pada saat nanti kita babak belur, kita berteru, dia tidak akan datang lagi untuk menolong kita. Masih ada waktu, masih ada waktumu. Tetapi ingatlah, waktumu, kunjunganmu hanya singkat di muka bumi ini. Coba berdiri 12 orang di tempat. 12 orang berdiri di tempat dengan Alkitabnya. Cepat, cepat. Amang, masih ada? Belum memang? Tolong kasih tahu memang. Kalau setengah jam lewat, tolong Amang tegur. Supaya aku berhenti. Hah? Cepat-cepat berdiri, berdiri. 12 orang, cepat berdiri di tempat. 12. Atop. Lambatnya. Makanya TNI Polri lo siap. Nah begitu. Anak Tuhan harus lebih dari, enggak usah pakai itu Mang, saya yang baca.
Cepat. Kalau kami yang baca nanti lambat. 12 orang, baru 4. Bagaimana ini? Untuk membaca firman Tuhan. Ayo, berapa? Sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cepat. 9, 10. Udah ada 12? Ya. Amang Kejadian 5 ayat 5. Kejadian 5 ayat 8. Kejadian 5 ayat 11. Jangan tanya ulang lagi ya, karena waktu kita singkat. Kejadian 5 ayat 11. Kejadian 5 ayat 14. Kejadian 5 ayat 17. Kejadian 5 ayat 20. Kejadian 5 ayat 23. Kejadian 5 ayat 27. Kejadian 5 ayat 31. Ibu baju kuning yang di belakang. 2 lagi mana? 2 lagi. 2 lagi. Cepat. Hah? Dekat tangga mana tangga? Ini. Ya, 12 ya. Oke, sekarang saya baca. Perhatikan ayatnya masing-masing. Kejadian 5 ayat 5, siapa Pak? Bapak ya? Bapak lihat situ ya. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 8. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 11. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 14. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 17. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 20. Jadi Jared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 23. Jadi Enok mencapai umur 365 tahun. Kejadian 5 ayat 27. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun. Metusalah adalah orang yang pertama mendapat umur yang terpanjang 969 tahun. Berapa tahun lagi? 1000 tahun. 31 lagi 1000 tahun. Kejadian 5 ayat 31. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya dalam manusia, karena manusia itu daging, umurnya hanya 120 tahun saja. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan kalau kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, karena berlalunya buru-buru dan kami akan melayang lenyap. Semua firman Tuhan itu digenapi. Kenapa dari manusia umur hampir 1000 tahun, sekarang tinggal hanya 70-80, tinggal sedikit. Dalam sedikit tahun ini pun kalau kita bermain dengan dosa, umur kita nanti akan menjadi lebih pendek lagi. Silakan duduk, semuanya sudah terbagian. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pikiran kita ini adalah medan perang. Disinilah iblis akan meluncurkan senjata untuk menyerangi pikiran kita untuk dilumpuhkan. Ya, kita tidak bisa mengalahkan. Satu-satunya mengalahkan iblis kalau Bapak Ibu bergaul dengan firman Tuhan dan menyimpan firman Tuhan, itu dia akan takluk. Dia akan takluk. Itu makanya orang Kristen dibuatnya malas untuk membaca Alkitab. Rajin datang ke gereja boleh, tapi membaca jangan. Malas, ngantuk kita dibuatnya. Saya adalah orang yang pernah dibelenggu puluhan tahun oleh iblis. Ya, bayangkan minuman keras jagonya, rokok 45 bungkus saya isap satu hari di Samsung Gudang Garam. Hancur hidupku, tinggal mati. Tapi bagaimana hari ini saya bisa panglima pun saya pimpin. Semua hormat. Kalau Bapak Ibu menyatukan diri Bapak Ibu dengan firman Tuhan, kamu akan diangkat menjadi kepala, kata Tuhan. Kamu tidak akan jadi ekor, kamu naik. Kamu akan jadi pimpinan. Itu karena firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, tolong. Saya waktu umur 17 tahun,
saya bertobat di penjara. Begitu saya sembuh dari sakit, saya langsung berdoa, Tuhan, aku tidak mau hidup lagi. Angkat aku Tuhan. Tapi doa saya tidak didengarkan Tuhan. Sekarang usia saya 65 tahun. Tuhan sudah kasih bonus berapa banyak. Sekarang saya sudah tahu tujuan hidup ini. Tidak lain. Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian umur yang panjang itu dia akan berikan kepada kita. Amsal 3, 1-26. Cepat buka Alkitabmu. Halo ibu-ibu, bapak-bapak, gagah-gagah, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Datang ke gereja, tapi Alkitab tidak ada di tangan. Amang, bagaimana ini? Aku walaupun Alkitab tidak kubawa, tapi sudah kusimpan di dalam. Makanya waktu saya pergi ke Brunei, itu saya tidak tahu peraturan Brunei itu bahaya rupanya. Kalau ada pendeta masuk ke sana, paspornya pendeta tidak boleh masuk. Kalau ada orang Kristen bawa Alkitab ke sana ketangkap, mati. Jadi orang takut ke sana. Bawa Alkitab, nggak bisa. Saya nggak tahu peraturannya. Dan saya waktu itu membawa Alkitab 5 kardus kali yang 40. Sampai saya di Pontianak, saya naik bis mau menuju. Pas saya lihat ada sebuah mobil, di depannya ada seorang pria duduk, pakaiannya celana pendek, baju pendek. Ini dia punya badan semua tatu. Wah, saya pikir ini pasti mantan penjahat ini. Ini saya suka orang-orang seperti ini. Saya datangi dia. Pak, mobil yang ke Brunei yang mana Pak? Dia bilang yang ini. Siapa supirnya? Saya sendiri. Pak, saya mau bawa buku ini bisa? Bisa. Berapa ongkosnya? 150 ringgit. Saya kasih dia 250 ringgit. Betapa senang dia menyelamatkan Alkitab itu. Dia bungkus, kemas baik-baik. Dia masukkan di tempat yang tersembunyi. Begitu masuk perbatasan Malaysia, mobil ditangkap. Periksa dengan alat, ketangkaplah Alkitab itu dan jumlah yang besar. Polisi Malaysia tanya, ini siapa? Punya. Supir itu mengaku dia punya. Kalau dia bilang saya punya, mati saya, udah ditangkap. Tapi supir itu mengaku dia punya. Polisi Malaysia tanya, kenapa kau bawa buku ini? Preman itu lalu bertanya, ada apa dengan buku ini dengan polisi Malaysia? Polisi Malaysia tidak bilang, kau tidak tahu ini bisa cuci otak manusia. Supir itu bilang, baguslah kalau bisa cuci otak manusia. Akhirnya Alkitab saya masuk semua masuk. Kalau Tuhan buka jalan, siapa yang bisa menutup? Kalau Tuhan menutup, siapa yang bisa membuka? Karena itu perlu kenal kita sungguh-sungguh. Ini belum apa-apa pelayanan saya. 8 jenis helikopter saya pakai. Sayang tadi mau saya tayangkan semua. Pesawat apa yang tidak pernah saya pakai dalam negeri, luar negeri. Saya pergi ke Jerman, saya tidur di rumah Marga Siahan. Banyak orang Tapanuli di sana. Di mana ada orang Tapanuli, itu Tuhan sudah kasih kepada saya, itu saudaramu. Luar biasa. Karena itu Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah saya pada pagi hari ini. Walaupun saya tidak ada di tempat ini, tolong sisipkan doa untuk masa depan. Karena Tuhan sudah tunjukkan tanda-tanda yang luar biasa kepada saya lewat mimpi. Masa depan yang penuh harapan Tuhan akan berikan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Percayalah sungguh-sungguh. Amsal 3:1-26 saya baca. Amsal 3:1-26. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah diam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemeraanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi.
Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepadan, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur yang panjang ada di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalan yang adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang megang. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah menetapkan dasar bumi, dengan pengertian tetapnya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan menjauh dari matamu, peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan tiba-tiba atau kepada kebinasan orang fasik bila itu datang, karena Tuhanlah yang menjadi sandaranmu, yang akan menghindarkan kakimu dari jerat. Itu kata firman Tuhan. Haleluya. Pada saat engkau berjalan, kalau firman Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu akan menuntun kita. Bukankah jauh-jauh hari sebelum corona datang, jauh-jauh hari sebelum corona itu datang, Alkitab sudah memberitahukan kepada kita dalam Mazmur 91, 1-16. Sudah dikasih tahu. Jadi bagi orang yang rajin membaca, pasti dia sudah tahu akan bencana-bencana. Ini belum apa-apa. 2/3 penduduk dunia nanti akan mati binasa. Hanya 1/3 nanti yang akan diselamatkan. Bapak ibu ada di golongan mana? 2/3 atau 1/3. Tuhan katakan, kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup maupun keturunanmu. Bapak ibu saudara yang saya kasih, terakhir saya mau nyampaikan, selama ini saya tidak tahu tentang YouTube. Sekarang saya mau buat YouTube tersendiri. Ya, jadi saya sudah membuka channel saya. Nama channel saya yang terbaru, kamu bisa catat, Paulus Maripa Real Akun. Di situ sudah banyak, saya punya kesaksian-kesaksian di mana-mana. Paulus Maripa Real Akun, tolong dukung channel ini, klipkan supaya banyak orang tahu. Ini sudah mulai terasa bagi saya, Tuhan sedang pimpin saya untuk tidak lari ke banyak tempat kesana kesini, tapi saya mau berfokus duduk untuk mencari Tuhan. Baca Amsal 30. Coba buka dulu Alkitabnya. Yesaya 30 ayat 15. Setelah itu saya kembalikan kepada Bapak. Ya. Baca satu ayat, tolong. Yesaya 30 ayat 15, baca dengan suara keras. Yes. Ya, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sebelum setiap hari acara itu mulai bangun pagi, utama bergaul dengan firman Tuhan, angkat puji-pujian. Malam sebelum tidur, baca Alkitab, angkat puji-pujian, berdoa dalam perlindungan Tuhan. Semua penyakit malapetaka akan lari menyingkir. Ya, jadi tidak ada dosa, tidak ada kejahatan yang tidak pernah saya lakukan. Semuanya sudah ada. Akhirnya saya ketangkap dengan Tuhan Yesus. Sekarang saya melayani keliling. Jadi waktu saya ketemu dengan Bapak Pendeta Sitinjak, itu mungkin ada sekira 7-8 tahun yang lalu di Sidikalang. Kami bersama-sama, itulah pertama sekali. Nah, jadi waktu Ibu tadi bersaksi, Pak Nenggolan dengan Pak Sitinjak mau berangkat, sudah ada perintah untuk saya untuk datang ke gereja ini untuk mengangkat satu pujian satu kota tanpa malam. Tiket sudah saya beli, tapi nggak jadi. Saya telepon itu last year ini, saya tidak tahu apa halangannya. Berapa hari kemudian baru saya dengar bahwa kedua hamba Tuhan ini sudah berangkat. Ya, luar biasa. Hendaklah kita kalau pulang tinggalkan dunia ini, pulanglah ke rumah Bapa di surga. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Kami serahkan kembali kepada hamba-Nya. Satu lagi ada ketinggalan. Harus saya bacakan. Tolong buka Yesaya 40 29 sampai 31. Cepat. Satu ayat lagi.
Yesaya 40, 29 sampai 31, ada kelupaan. Ya. Udah saya baca. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, ganti burung ponggok. Inilah dia hadir burung raja wali itu. Yesaya 40, 29 sampai 31. Ini harus lengket di rumah Bapak Ibu. Baca setiap hari sampai hafal. Disitulah nanti Bapak Ibu tidak menyadari ada satu kekuatan yang baru yang akan memenuhi kehidupan kita. Ini saya cetak untuk penginjilan, mendukung penginjilan. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang mau memberkati untuk penginjilan, tolong nanti bisa didapatkan, hanya ada 30 buah. Ganti ongkos cetak dan bawa 100.000, ini untuk penginjilan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.